nggak tentang Sunan Kudus? Oh, yang tentang Menara Kudus sama melarang menyembelih sapi itu ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biografi singkat. Sunan Kudus. Walah. Nama asli Sunan Kudus adalah Sayyid Jawar Siddiq Asmad Khan. Ia diperkirakan lahir pada abad 14 dan wafat pada 5 Mei 1550 Masehi. Sunan Kudus adalah putra dari Raden Utsman Haji atau Sunan Gunung dan Syarifah. Pada tahun 1546, Sunan Kudus memilih meninggalkan kerajaan Demak dan mencari tempat baru untuk berdakwah. Ia kemudian menetap dan berdakwah di kawasan Tajung dan fokus untuk berdakwah. Strategi dakwah Sunan Kudus tidak berbeda jauh dengan para wali sebelumnya. Sunan Kudus memilih daerah Kudus sebagai pusat dakwahnya. Sunan Kudus kemudian menetap dan berdakwah di daerah ini, sehingga masyarakat setempat memanggilnya Sunan Kudus. Sunan Kudus menikah dengan Dewi Ruhil dan dikaruniai satu anak. Lalu Sunan Kudus menikah dengan Dewi Terung dan dikaruniai 8 anak. Menara Kudus. Sunan Kudus membangun masjid dengan bentuk arsitektur menara masjid Kudus. Bentuk menara tersebut lebih menyerupai candi pura. Dan juga yang terdapat pada sekitar Menara Kudus mencerminkan lintas budaya. Salah satunya adalah piring Cina. Sunan Kudus berhasil memandukan arsitektur bergaya Jawa, Hindu, Buddha, Islam, dan Tiongkok. Tahukah kamu bahwa Sunan Kudus melarang menyembelih saat Hari Raya Idul Adha karena umat Hindu menganggap sapi sebagai hewan yang suci. Oleh karena itu, Sunan Kudus menggantikan sapi dengan kerbau. Makam Sunan Kudus. Sunan Kudus wafat pada tahun 1550 Masehi. Menurut catatan sejarah dan tradisi lama, beliau meninggal dunia dalam posisi bersujud saat menunaikan sholat subuh. Letak makam beliau berada di belakang Menara Kudus, Kota Kudus, Jawa Tengah. Wassalamualaikum